Baik, selamat siang rekan mahasiswa semua. Semoga masih dalam keadaan sehat sampai hari ini. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk kuliah Sistem Informasi Geografi Terapan, lanjutan dari minggu yang kemarin. Minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang teknik-teknik dasar tentang pengolahan data raster. Sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan salah satu turunan atau aplikasi lain dari penggunaan data raster sebagai salah satu input dalam operasional sistem informasi geografi. Tema kita hari ini adalah modul tentang penggunaan sistem informasi geografi untuk penentuan alur sungai. Sebenarnya penggunaannya adalah menggunakan tool dari hidrologi miliknya ArcGIS. Itu bisa digunakan untuk menentukan watershed juga atau batas das dan juga alur sungai. Tapi untuk yang minggu ini kita cukupkan untuk yang alur sungai dulu, yang watershed dan basin kita bahas minggu depan. Oke. Mereview kembali bahwa kemarin saya sudah membahas tentang data-data raster yang sekarang umum dipakai, khususnya data-data elevasi seperti DEM, seperti SRTM, ArcGDEM, ataupun DEMNAS dari BIG. Itu merupakan data input di mana basisnya adalah digital number atau value dari raster per grid. Ini bervariasi antara satu tempat dengan yang lain dengan ukuran base sel yang konsisten. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Saya berbeda dengan raster ya, makanya kita fokusnya pada berbeda dengan vektor model, maka kita fokusnya pada raster saja. Nah, kita ingat kemarin bahwa data raster yang kita olah, contohnya data DEMNAS dari Kabupaten Kebumen dan sekitarnya atau Daslo Ulo kemarin, itu bentuk datanya kurang lebih seperti ini. Seperti ini, ada data grid untuk seluruh wilayah Daslo Ulo, dan setiap grid itu punya nilai digital atau digital number-nya, digital value-nya. Nah, saya belum akan bahas overlay yang akan menggunakan data raster ya. Itu akan saya bahas minggu depan. Kita sekarang yang mudah-mudah dulu aja. Oke, data raster sebenarnya bisa diolah dengan menggunakan matrik. Nah, ini misalnya ya, ini misalnya sebuah citra raster. Citra raster itu ada sekian ribu sel, sekian ribu grid. Nah, ini kita ambil 3 saja dulu, 3 kali 3. Yang ini misalnya 3 kali 3 untuk pembahasan kita hari ini ya. Nah, maka dia akan seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah nilai elevasinya tadi. Ini nilai value-nya, ini matriks 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, di sini nilai utamanya adalah yang sentral ini. Sentral yang tengah. Nah, kalau kita posisinya di tengah seperti ini, maka kalau kita melihat ke segala arah, maka kita bisa melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, serong sana, serong sini, dan seterusnya. Maka kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arah. Makanya matrik yang seperti ini yang digunakan dalam tool ArcGIS, hidrologi toolnya itu disebut sebagai matrik D8 atau 8 direction, 8 arah. Nah,
Kalau kita lihat, misalnya kita punya nilai digital objek seperti ini, maka ada nilai value pada setiap tempatnya dengan nilai tengah sebagai sentralnya. Nah, kalau kita lihat beda tinggi antara yang ini dan ini 105 itu plus 1, dengan 101 itu plus 4, dengan yang ini itu plus 11 ya. Dari 1015 kurangi 1004 kan 11. Nah, ini kalau kita turunkan maka dia akan menjadi citra raster baru seperti ini. Nah, ini kalau kita punya rumusan matrik, kita aplikasikan ke dalam data DEM kita, itu akan keluar data beda tinggi seperti ini. Nah, sebenarnya prinsip dari pembuatan kemiringan lereng yang kemarin kita lakukan itu menggunakan prinsip seperti ini. Kalau ini sel size-nya adalah ukurannya 1 kali 1 meter, maka kemiringan lereng dari sini ke sini itu adalah 3 dibagi 1. Maaf, gambarnya jelek. Nah, ini seperti ini. Yang ini 3, ini 1 sebagai sel. Ini 3, maka beda tingginya 3 dibagi 1, kemiringannya adalah 3. Nah, seperti itu. Maka slope kemarin adalah turunan dari elevation difference yang dibagi ukuran selnya. Nah, itu yang dipakai sebagai menggunakan tools slope yang kita pakai minggu kemarin. Nah, sebenarnya kalau kita lihat seperti ini dari elevation difference saja, ini kita sudah ketahuan kalau ini ada zonanya, ini elevasinya basicnya 0 plus 1, maka aliran dari tempat air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka alirannya itu seperti ini kan. Nah, alirannya seperti ini dari 4 ke 0, dari 11 ke 0, dari 8 ke 0, dan seterusnya. Nah, selanjutnya mesti dia akan mengalir dari 0 ke minus 4, ke tempat yang lebih rendah lagi. Terus ke minus 6, terus ke minus 10. Nah, dengan seperti ini kita bisa melihat bahwa antara aliran dari grid satu dengan yang lainnya itu sebenarnya bisa didefinisikan. Apalagi kita bisa menghitung ada berapa jumlah aliran yang terkumpul di yang di sini nih. Berarti kalau ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, masuk ke sini, kompilasinya adalah 8 aliran. Maka kalau kita bisa membuat seperti ini, maka akan muncul map baru yang namanya flow direction map. Seperti ini, dari sini ke sini. Flow direction map, arah aliran. Jadi misalnya dari sini, pindah ke sini, nanti lama-lama akan turun ke sini. Nah, itu flow direction map. Kalau kita sudah punya flow direction map, nanti jumlah alirannya kita bisa kumulasikan. Maka akan muncul flow accumulation. Dari flow accumulation. Ya, kalau kita punya flow accumulation, misalnya kita survei, kita bikin identifikasi kalau jumlah akumulasi aliran yang keberapa dia akan menjadi, karena nggak semua igir itu sungai, misalnya di sebuah lereng itu tidak semua igir itu sungai, maka kita perlu mendefinisikan berapakah akumulasi aliran yang kita perhitungkan sebagai batas kalau kita sebut itu sungai. Maka yang seperti itu disebut batas conditional. Makanya toolnya nanti di ArcGIS namanya conditional. Nah, contoh flow accumulation itu seperti ini. Jadi ada akumulasi aliran. Karena dalam satu grid yang seperti ini, itu tidak mungkin alirannya seragam. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Contohnya yang ini ya. Nah, ini alirannya ke segala arah. Tapi secara general, dia tentu saja punya arah aliran yang umum, arah aliran yang umum. Arah aliran yang selalu pada akhirnya ke tempat yang paling bawah. Nah, ini contoh
hasil analisisnya seperti ini. Kalau Anda lihat, di sini ada 000, ini kemungkinan daerahnya datar. Ini datar, ini datar. Maka alirannya ke arah yang sini semua. Maka ketika ada satu grid ke grid yang lain, ini disebut sebagai flow direction. Tapi kalau sudah ngumpul di sini semua, menjadi flow accumulation. Nah, ini yang dipakai prinsipnya dalam ArcGIS atau pengolahan data hidrologic mapping dalam ArcGIS. Oke. Untuk membuat batas das dan alur, kita bisa menggunakan konsep data raster yang dimanipulasi untuk membuat arah aliran. Nanti akan saya tunjukkan tool yang kita pakai. Selanjutnya, arah aliran yang terakumulasi akan membuat batas tertentu dan akumulasi aliran tertentu. Kalau kita sudah punya kondisionalnya, syaratnya berapa ribu aliran baru kita sebut sungai, maka kita bisa turunkan menjadi alur sungai. Oke, di sini ada link yang bisa Anda rujuk sebagai literatur, ini punyanya ArcGIS juga, bagaimana membuat drainage system. Drainage system itu pola aliran ya. Itu yang akan kita lakukan. Oke, kita lihat saja seperti apa. Baik, ini adalah link yang saya klik tadi ya. Di sini ada hidrologi toolset. Di sini ada beberapa tool yang dipakai dalam ArcToolbox, khususnya yang hidrologi. Nanti kita coba semua, 2 sesi paling enggak ini ya. Nah, yang pertama yang understanding drainage system. Nah, di sini kita bisa memahami kalau pola aliran itu adalah terdiri dari banyak pola. Yang pertama adalah watershed atau daerah aliran sungai atau basin. Kemudian ada batas das ini. Dan hilir atau outlet atau sering di dalam GIS disebut sebagai pour point. Nah, dia selalu kita sebutnya seperti itu. Nah, di setiap aliran selalu ada seperti itu. Nah, ini yang akan kita pakai untuk sebagai pembahasan pola aliran kita. Di bawahnya kita bisa melihat exploring digital elevation model. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Nah, digital model dam yang umum, ini pola alirannya bisa Anda lihat ya. Pola alirannya Anda bisa lihat di sini nih. Ini pola aliran, ini igir-igir yang ada. Nah, setiap dam itu bisa dibuat seperti ini. Dengan ini shading ya, shading yang diwarnai, di overlay dengan warna. Nah, tentu saja setiap dam itu bisa dibuat seperti ini. Sayangnya dam itu punya error. Dam itu ada error. Error yang sering muncul di sebuah data dam karena dia datar atau suatu wilayah yang dikelilingi, baca ya, ada wilayah yang dikelilingi elevasi yang lebih tinggi. Artinya apa? Kalau kita ingat matrik tadi yang seperti ini, 3x3, ketika Anda diminta membuat pola aliran pada arah area yang tengah ini kalau kita gambarkan ya dalam 2 dimensi, bentuknya misalnya seperti ini. Nah, elevasi A, elevasi ini yang ini, elevasinya ini yang tengahnya. Nah, ini kalau dia terlalu rendah dari kiri kanannya, maka kalau ada pola aliran yang masuk, dia nggak bisa keluar kemana-mana, kejebak di tengah ini. Maka ini yang sering disebut sebagai sink. Karena ketika diproses dengan tool ArcGIS hidrologi, maka pola aliran itu kan idealnya akan mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau ada data yang bolong elevasinya atau area yang dikelilingi elevasi yang lebih tinggi sehingga depresinya tidak berlanjut, sehingga drainage-nya berhenti di tempat tertentu, maka itu disebut sebagai sink.
atau data yang atau PID. Nah, seperti ini atau PID. Nah, untuk mengatasi ini ArcGIS bisa mendefinisikan sink. Nah, dan bisa menghilangkan sink. Caranya bagaimana? Area yang lebih rendah tadi ngeblok seperti ini itu di fill. Nah, diisi sehingga areanya bisa dianggap datar seperti ini, maka air yang jatuh ke sini tidak terjebak, bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah lagi. Seperti itu. Nah, makanya kita nanti akan belajar sink, membuat mencari sink yang ada di dalam dam kita kemarin, kemudian memberikan fill agar bisa diproses dengan data hidrologi. Tool hidrologi. Nah, untuk run off turunannya itu prosedurnya seperti ini. Prosedurnya seperti ini, Anda bisa lihat sendiri ya nanti. Kita punya input dam. Nah, kita bikin flow direction dulu, flow direction. Nah, kalau sudah ketemu flow direction-nya, kita bikin sink dulu. Datanya ada sink atau tidak. Kalau tidak ada, langsung lanjut. Tapi kalau banyak, ya kita perbaiki dulu. Kita fill dulu. Kita fill dulu. Kita ikuti pola yang ini. Kita fill dulu, nanti baru input dam yang sudah di-fill, kita pakai untuk mengolah data drainasenya. Nanti di-fill, kemudian kalau sudah di-fill, kita masukkan ke hydrological tool di dalam GIS, kemudian akan keluar pola aliran. Nah, pola aliran nanti kita bisa ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah ini contoh fill, bagaimana fill dilakukan. Nah, ini dia ngisi ya. Ketika ditemukan sebuah sink seperti ini, maka kita fill, kita isi. Ketika ada elevasi yang menjebak sebuah data seperti ini, maka kita potong fill-nya. Apakah topografi nggak mungkin seperti ini, Pak? Datanya salah. Karena radar itu adalah aktif, penginderaan jauh aktif, dia pakai sistem Doppler, sehingga kalau dia ada tutupan, multipad, gangguan sinyal, itu bisa terjadi hal-hal seperti ini. Karena ketika kita topografi sungai, idealnya akan ketemu daerah aliran yang lebih rendah terus, sampai sungai, sampai ke muara, seperti itu. Ini cara kerja sink itu seperti itu. Nah, kalau ada kemudian accumulation, itu cara kerjanya seperti ini, Anda nanti bisa pahami sendiri polanya, gambarnya. Ada juga yang flow direction, tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, pola alirannya, atau kita sebut sebagai direction 8 atau D8. Nah, ini adalah matrik D8 oleh Jensen and Domingue. Nah, nanti kita juga akan membuat stream order atau order sungai. Order sungai seperti ini, kebetulan yang di ArcGIS cuma ada Strahler dan Shreve ya. Strahler dan Shreve. Padahal kalau kita lihat bukunya Moore, kita lihat bukunya Van der Chau, itu ada 6 atau 5 jenis order sungai. Nah, ini debatable ya, debatable, Anda bisa cek. Kalau di beberapa referensi itu ada 5-6 jenis penentuan pola aliran. Nah, yang di ArcGIS disediakan cuma 2, Strahler dan Shreve. Nah, nanti setelah kita mempunyai pola aliran, kita bisa membuat yang namanya, ini nanti formatnya raster ya, kita bisa build ke arah polyline. Nah, saya kira nanti Anda bisa baca lagi lebih detail pada bagian ini. Sekarang kita fokus belajar praktek mengolah datanya. Oke, kita sudah di ArcGIS ya. Ini adalah file yang akan kita pakai, Demnas Loulo, yang kemarin sudah kita proses, yang sudah UTM ya, sudah UTM di sini. Nah,
Sebelum seperti diagram tadi, yang pertama sebelum kita apa namanya, kita klik ArcBook dulu. Di sini cara menemukan tool ArcGIS itu ada di spatial analysis ya. Spatial analysis, kita masuk di hidrologi. Ini yang akan kita mainkan hari ini. Oke, sebelum kita proses ke arah stream, maka kita masuk ke sync dulu. Kita cek sync dulu. Sync ini kita coba double klik ya. Kita klik open. Nah, di sini inputnya adalah flow direction. Maka sebelum membuat sync atau kita cari sync di Demnas ini, kita bikin flow direction dulu. Kita open. Demnasnya kita masukkan, saya tarik aja ya. Kemudian kita proses sebentar, tunggu sebentar. Nah, kita lokasinya kita taruh di pola aliran. Kita beri nama flow dir, saya singkat ya. Ini yang belum di fill ya, Demnasnya ya. Jadi flow dir saya kasih kode 0 aja. Flow dir 0, jadi belum kita apa-apain. Jadi ini flow direction asli. Kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini nanti kita sync dengan hasil flow direction yang kita buat. Tunggu sebentar. Gagal ya. Kita coba lagi. Biasanya permasalahannya cuma kurang ekstensitif gitu aja biasanya. Kita coba lagi. Flow dir detif. Kita kasih 0 aja lagi. Z limit ini opsional ya. Kita nggak usah kita semua. Kalau masih gagal, saya pindah folder aja dulu. Oke, sudah jadi ya. Ternyata cuma kurang dotif. Nah, caranya tahu, kita coba ke, itu ada sync-nya atau tidak, dem ini, kita cek sync dulu. Kita inputkan flow direction ini, kita simpan di tempat yang sama, sync 0. Itu aja. Kita tambah dotif biar enggak error. Nah, udah jadi ya. Nah, ketika dibuka ini ketahuan. Ternyata banyak sync-nya. Yang putih-putih ini banyak sync-nya. Banyak jebakan air. Yang nanti kalau kita proses pola aliran akan error. Akan jelek hasilnya. Ini daerah-daerah yang datar ini yang nanti akan akumulasi alirannya tidak masuk ya, tidak masuk ke sungai. Dari sini kita kelihatan ya, ini sungai, ini sungai, ini sungai. Nah, tapi kalau kita nanti proses pola aliran yang harusnya masuk ke sini semua itu tidak terjadi. Ya terjebak ke sini malahan. Nah, terjebak ke sini. Tidak masuk ke aliran sehingga datanya akan jelek. Nah, memang kelemahan dari D8 atau 8 direction matrix ini dia sangat jelek untuk daerah-daerah yang datar. Ini daerah pesisir ya, jadi agak datar. Oke, kita coba saja karena sync-nya banyak kita fill sekarang. Berarti dem kita fill. Yang ini kita fill. Maksudnya kemana? Kita pakai yang ini. Double klik aja. Inputnya adalah kita pakai Demnas yang tadi ya. Demnas yang tadi. Kita beri nama Demnas yang sudah di fill. Kita namai Demnas fill gitu aja.
Div shift. Kita oke. Nah, sudah selesai ya demonstrasinya. Kita tutup saja yang ini. Kita remove. Nah, ini hasilnya ya. Bentuknya hampir sama persis dengan yang Demnas Leulo yang asli. Hampir sama persis. Nah, cuman pada bagian-bagian sing yang sini ini, yang di sini tadi, nah, yang di sini udah diperbaiki secara nilai digitalnya, Nah, yang di sini tadi udah diperbaiki secara nilai digitalnya, diperbaiki. Nah, nanti kita pakai yang Demnasfill ya. Nah, ini kita singkirkan saja. Pengolahannya kita pakai yang Demnasfill tok. Nah, oke. Nah, ini yang akan kita olah menjadi pola aliran atau sungai. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena kalau kita digitasi yang ini, pola aliran kayak gini, kita digitasi manual. Kalau Anda ingat SIG dasar mau digitasi, itu kan susah sekali kita seperti ini. Nah, untuk melihat pola aliran ini akan lama sekali untuk digitnya. Padahal data DEM itu kan luas-luas. Nah, kalau kita bisa pakai data itu kan lebih cepat pemrosesannya, membuat sungainya. Oke, kita masuk ke dalam, kita buat, biasanya kalau kita mau melakukan pola aliran, kita buat dulu flow direction dulu. Nah, atau arah aliran dulu, tahapannya seperti itu tadi. Kita masukkan Demnas yang sudah di-fill. Kita taruh lokasinya di sini, flow dir. Karena tadi sudah di-fill, maka kodenya saya kasih kode 1 ya. Dot div. Save. Oke. Kita tunggu sebentar. Setelah ketahuan arah aliran, kita tentukan akumulasi alirannya. Atau akumulasi aliran. Atau flow accumulation. Agak lama ya, mungkin nanti saya coba percepat. Nah, ini hasil flow direction-nya ya. Dari sini belum kelihatan. Sungainya mau larinya dari mana ke mana belum kelihatan, tapi kelihatannya ini, nanti sungai Leulonya itu yang ini. Kalau nggak kelihatan, saya tandai sebentar. Mungkin nanti sungai Leulonya itu yang ini. Nah, mungkin ya, tapi belum tahu. Kita sekarang setelah flow direction ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 direction dengan berbagai arah, 8 arah ya, maka selanjutnya kita akumulasikan dengan pakai flow accumulation. Kita masukkan flow direction-nya, ini kan sudah diminta ya flow direction raster. Kita mau pakai yang ini opsional sih sebenarnya, nggak usah, nggak apa-apa, opsional ya. Langsung kita taruh lokasinya namanya flow aku. Nah, itu aja. Shift. Kita kasih .div supaya error. Oke. Selesai. Oke. Ini sudah kelihatan ya. Hasilnya flow accumulation. Di sini ada sekian ribu, sekian ratus akumulasi aliran ya. Yang kalau kita lihat sebenarnya polanya udah mulai kelihatan. Nah, cuman kita nggak tahu akumulasi aliran yang berapa. Misalnya ada yang kita sebut sungai itu, misalnya ada akumulasi aliran 50
akumulasi aliran baru kita sebut sungai. Nah, kita perlu membuat batasan itu. Harusnya ini Anda bisa riset, bisa skripsi ya. Misalnya kalau akumulasi aliran 20 itu benar masih sungai, akumulasi aliran 500 itu masih sungai, nah, dan seterusnya. Yaitu kita perlu identifikasi itu. Atau kita membuat data kondisional. Seperti itu. Sayangnya kita nggak punya data, ya kita kira-kira aja dulu nanti. Oke, setelah kita punya flow accumulation, yang selanjutnya adalah membuat kondisional, batas, threshold-nya. Kita mau berapa yang mau kita pakai. Nah, itu kita coba-coba. Misalnya 100 akumulasi aliran dan 500 akumulasi aliran. Nah, hasilnya seperti apa? Karena semakin banyak threshold kita, misalnya 1000 akumulasi aliran, maka hanya sungai-sungai besar yang punya 1000 akumulasi aliran yang kita sebut sebagai sungai. Kalau kita pakai threshold-nya 100, maka setiap 100 akumulasi aliran kita sebut sebagai sungai. Maka semakin kecil threshold, pola alirannya semakin banyak. Nah, kita coba aja. Kita bikin conditional, maksudnya ke con ya, conditional yang ini, ke con, kita masuk conditional. Nah, kita masukkan data yang mau dikondisionalkan. Kondisionalkan misalnya yang flow accumulation ini ya. Set, udah ketemu. Kemudian kita input true rasternya atau dem elevasinya. Jadi data asli demnasnya tadi yang sudah di-fill tentunya ya. Oke. Nah, kita cuma butuh 2 input itu. Tapi kita juga butuh komponen batasannya. Kita klik di sini ya. Nanti akan keluar rumusan contoh yang bisa dipakai. Di sini cara memasukkan threshold-nya adalah value dan 100. Ini contoh yang dimasukkan, saya copy ya. Saya copy, masukkan ke sini. Nah, di sini threshold-nya 100. Supaya nggak terlalu lama, maka saya akan bikin threshold di 500 saja. Nanti Anda boleh coba sendiri, misalnya threshold-nya 250 atau berapa, silakan. Ini opsional, nggak saya input ya, yang ini nggak saya input. Kita pilih lokasinya, simpan di con 500. Kita save, kita oke. Aduh, error. Ada apa ini? Nggak bisa. Coba lagi. Masukkan lagi. Ini kosong ya. Ini masuknya di sini. Kayaknya ini salah di rumus tadi. Ini harusnya 100. Coba nggak pakai spasi ya. Saya dulu nggak pakai spasi deh. Kita coba con 500. Kita coba ya con 500. 1 biar beda ya. Con 501 dotif. Tadi kayaknya kurang dotif ya. Oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah selesai. Langsung jadi. Ini yang con 501. Ini Anda akan lihat pola sungainya masih sangat tidak beraturan. Karena 500. Berapa? Bagaimana? Nanti kalau ini Anda ambil angka semakin kecil, ini sungainya semakin ruwet. Sungainya semakin sulit. Nah, ini akan memudahkan kerja kita ya. Memang nanti ada proses verifikasi sungai, ada del yang tidak benar, itu bisa Anda proses. Tapi paling tidak ini bisa membantu Anda mengurangi waktu untuk digitasi. Contohnya yang ini ya. Nah, ini saya ganti warna saja supaya kelihatan.
Ini saya hanya ingin memperlihatkan pada Anda ya. Nah, karena pakai warna yang cerah-cerah. Ini. Nah, ini kelihatan pola alirannya di sini. Bayangkan kalau Anda harus dicat sendiri. Nah, ya enggak? Kalau yang seperti elevasinya tinggi, tidak terlalu datar, itu cukup bagus pola alirannya. Tapi kalau untuk yang daerah datar, mulai susah kelihatan. Nah, kita bisa lihat ini. Verifikasinya bagaimana? Verifikasi data yang ini, kita zoom lagi aja. Nah, ini warnanya saya ganti kelihatan biar hitam ya. Atau kuning aja nggak apa-apa. Verifikasinya kita perlu lihat data pola aliran aslinya. Caranya kita misalnya contoh ya, kita pakai data ArcGIS online ya. Kita add base map. Kita pakai yang imagery. Seperti ini. Tunggu sebentar, dia ada proses buka internet. Ya. Nah, ada yang paling bawah ya. Kita tunggu saja. Zoom. Ini. Nah, ini pola alirannya kita tampilkan di sini. Nah, ini akan kelihatan pola alirannya yang benar yang mana. Nah, ini. Kalau Anda digitasi manual kan susah. Lebih mudah yang seperti ini toh. Anda tinggal melakukan verifikasi ulang. Oh, yang ini benar sungai, oh yang ini bukan ya gitu. Seperti itu ya. Nah, ini kalau yang pakai akumulasi aliran 500. Kita coba yang akumulasi aliran 1000. 1000 ya. Ini saya kembalikan warnanya biar kelihatan di hitam saja ya. Nah, seperti ini. Kita coba cons lagi. Kalau yang conditional 1000 bagaimana? Kita bikin pakai flow accumulation 01 lagi. Kita pakai elevasinya yang Nashville tadi. Expressionnya kita pakai yang ini. Kita spasinya hilangkan ya. Tadi kayaknya bikin error. Kita pakai yang 1000 aja. Biar kelihatan. Kita 1000 conditional 1000 akumulasi aliran relatif. Save, kita oke. Nah, nanti akan anak sungai yang apa namanya gede-gede itu akan hilang. Nah, ini saya zoom out dulu. Karena warnanya masih sama ya, jadi saya rubah dulu biar kelihatan merah. Nah, ini kelihatan ya karena yang 1000 itu di atas, maka nanti ini contoh ya. Yang kecil-kecil seperti ini kalau yang 500 masih di-include, yang ini contohnya. Ini masih di-include, tapi kalau di 1000 udah tidak di-include. Anak sungainya sudah jauh berkurang. Nah, sedikit jauh berkurang. Kalau Anda pengen lebih general lagi, kita bisa pakai yang 2000 misalnya. Nah, aslinya gimana? Apakah sesuai yang 1000 tadi? Nah, ini kita bisa verifikasi. Nah, anak sungainya banyak yang hilang. Seperti itu. Kalau kita pakai yang kon ini, pakai yang 500, yang ini masih ada anak-anak sungai dengan order kecil yang dimasukkan. 1000. Kita coba yang 2000 aja. Lagi ya. Biar lebih sederhana, tidak terlalu ruwet. Saya bikin kon 2000. Ya, nilai-nilai ini yang perlu kita cek ke lapangan ya, nggak bisa sembarangan. Demnas ini kita pakai yang flow accumulation lagi, ini pakai yang Demnas yang sudah di fill. Ini kita beri nama kon 2000 ya, 2000 tip biar lebih general. Kita expressionnya di 2000. Masih kita hilangkan. Yang A 2000 saja. Sudah, kita tinggal oke. Nah, dia akan lebih sederhana lagi. Nah, ini aja yang kita pakai sampai ke tahap akhir. Sampai tahap akhir, ini yang kita pakai. Nah, contohnya seperti ini, hasilnya lebih sederhana ya, nggak terlalu ruwet. Anda bisa bandingkan ini, nah ini saya zoom di sini ya.
bandingkan dengan yang 500. Nah, kalau saya tambah tadi yang konnya 100, nah lebih ruwet lagi. Nah, ini hasilnya ya, kita pakai yang ini. Nah, karena ini sudah ketemu, kita pakai yang ini. Ini pola alirannya kan hitam semua, hitam semua. Belum ditentukan urutan ordenya, karena orde yang satu sungai utama dan anak sungainya adalah orde 2 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pakai modenya kita pakai stream order. Tapi sebelum di stream order, kita mesti linkkan setiap poin ini dulu. Setiap poin ini satu titik ke titik yang lain, kita linkkan. Pakainya yang stream link. Nah, pola alirannya dari yang con 2000 dimasukkan. Kita masukkan, dia minta flow direction ya. Kita pakai flow direction, kasih. Kemudian kita taruh di sini stream link. Kenapa? Karena kalau mau diurutkan, kalau tidak ngelink kan nggak bisa ya. Kita linkkan dulu. Oke. Nggak lama kok prosesnya. Nah, ini sudah ngelink, bentuknya mirip sama ya, tapi ini datanya beda, sudah ngelink. Nah, kalau sudah ngelink antara satu sungai dengan yang lain, kita bisa orderkan. Nah, kita bisa urutkan. Nah, caranya kita masukkan input stream linknya tadi, kita inputkan juga flow direction-nya lagi, kemudian kita masukkan lokasinya, orde sungai, misalnya seperti itu. Orde sungai .tif, karena masih tif ya ini ya, masih dalam bentuk raster. Kita pilih yang straler apa yang strip. Nah, tadi kan saya sampaikan disediakan cuma 2 ya, straler sama strip. Masih ada metode Horton, ada metode yang lainnya juga ya. Saya pakai yang straler aja. Straler itu seperti apa? Anda cek di help-nya ArcGIS tadi. Langsung kita oke. Agak lama ya, saya pause dulu, nanti kita percepat. Nah, ini hasilnya ya, sudah diurutkan orde 1 itu yang hitam, orde 1 itu yang hitam, anak sungai yang paling kecil, orde yang paling turunannya adalah yang warna-warna ini. Nah, ini sebenarnya kita bisa rubah ya, pakai metode Swift atau metode Stahler yang lainnya, atau Horton yang lainnya. Tentu saja algoritmanya beda lagi. Saya percepat saja ya. Oke. Nah, yang seperti ini udah bisa kita pakai. Nah, ini raster. Kalau mau buat vektor, kita tinggal masukkan ke yang stream to feature. Kita masukkan yang stream to feature, kita masukkan orde sungai, kita masukkan juga flow direction-nya. Kalau sudah, kita masuk ke sini. Orde sungai. Nah, ini sudah masuk di feature class ya. Sudah masuk di vektor. Kita save, kita oke. Nah, ini kita sudah punya sungai yang berbentuk vektor. Oh, ini kita bisa nanti ini sudah kita bisa cek atributalnya yang di sini ya, klik kanan open atribut. Nah, ini sudah ada ordenya, orde 1 sampai 6 tadi. Nah, ini bisa kita rubah, misalnya yang 6 mau jadi 1, yang 1 jadi berapa, kita bisa rubah. Ini saya coba simbolisasikan ya. Kita coba simbolisasikan pakai yang berikut. Seperti ini. Warnanya kita rubah biar beda. Oke. Nah, seperti ini. Ini orde sungai hasil buatan kita. Nah, ini yang ketahuan di Sungai Leulo itu yang warna biru ini, orde 6 ini. Orde 6. Ini kalau kita pakai yang orde sungai Srift. Kalau yang Strahler beda lagi. Urutannya mungkin beda. Dari hilir, enggak dari hulu gitu. Nah, silakan Anda coba untuk pengayaan pengolahan data ini. Anda bisa coba
dengan berbagai macam conditional sungai dengan level yang berbeda, mungkin 50, mungkin 5.000. Kemudian Anda juga coba stream ordernya, Anda bisa pakai yang Strahler ataupun yang Shreve, silakan coba. Mana yang lebih bagus dan sesuai dengan Anda. Oke, saya kira itu. Silahkan Anda pelajari. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.